Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Naura Hakim Nasution, dan arti dari nama saya itu Salwa berarti kebahagiaan, Naurah berarti bunga, dan Hakim berarti bijaksana. Dan jika digabung maka artinya perempuan pembawa kebahagiaan seperti bunga yang bijaksana. Dan dari mana saya berasal? Saya berasal dari Riau juga, tapi di daerah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dan tempat yang paling saya sukai itu kayaknya nggak ada deh. Karena saya orangnya juga jarang keluar, jadi menurut saya tempat yang paling ternyaman itu ya di rumah sendiri. Untuk kegiatan yang sering saya lakukan ketika ada waktu luang, saya sering sekali seperti membaca novel. Saya suka membaca novel, dan saya juga suka menulis cerita, seperti cerita fiksi, seperti itu. Baik, dan bagaimana? Baik, dan mengapa saya memilih prodi ilmu komunikasi untuk saat ini? Karena saya ingin melatih bagaimana cara berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Dan untuk organisasi yang pernah saya ikutin, dulu saya pernah ikut drum band, dan di sana saya berperan sebagai mayorek. Selanjutnya, dan mengapa saya harus mengikuti mata kuliah ini? Supaya bisa meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan juga bisa melatih public speaking yang bagus. Serta harapan saya untuk proses sekarang ini adalah saya berharap semoga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, semoga saya bisa menambah wawasan, dan semoga bisa melatih diri untuk percaya diri. Oke, dan 3 kelebihan utama yang saya punya, kalau menurut saya sendiri, mungkin saya bisa menyanyi, dan juga saya bisa menggambar. Dan yang ketiga, saya bisa menulis. Dan hal yang membuat saya percaya diri itu ketika hasil karya tulis saya itu diberi apresiasi pada orang lain, dan itu membuat saya percaya diri. Dan hal yang saya nikmati ketika saat belajar itu mungkin saya bisa memahami materi yang sedang disampaikan oleh dosen. Dan selanjutnya, bagaimana cara saya memprioritaskan tentang non-akademik maupun yang akademik. Nah, kalau misalkan yang akademik, mungkin saya akan memprioritaskannya ketika saya sedang belajar di dalam kelas. Pasti saya akan memprioritaskan akademik dahulu. Saya akan fokus untuk belajar. Sedangkan non-akademik, saya akan lebih fokus ketika di luar jam belajar. Saya akan fokus ke non-akademik itu sendiri. Dan untuk hal yang sulit saya hadapi saat ini, mungkin saya merasa saya belum bisa untuk tampil di depan umum. Saya belum bisa percaya diri. Lebih tepatnya, saya belum memiliki public speaking yang bagus. Dan untuk harapannya, saya berharap semoga saya ke depannya bisa menjadi orang yang percaya diri untuk tampil di depan umum. Untuk itu, saya akan melatih dan belajar lebih baik lagi dan lebih giat lagi supaya saya bisa belajar public speaking yang bagus. Dan hal yang membuat saya terinspirasi untuk belajar atau termotivasi untuk belajar yaitu ketika saya melihat pencapaian orang lain. Saya berpikir mereka bisa mencapai tujuan mereka, sedangkan saya belum. Mungkin karena saya juga belum merencanakan, sedangkan mereka mungkin berhasil karena mereka sudah merencanakan sehingga mereka bisa meraih potensi tersebut. Dan untuk tokoh inspiratif, saya rasa saya selalu suka ketika melihat Fania Winola. Mungkin dia salah satu selebgram, bisa dibilang dia seorang selebgram, dan dia memiliki public speaking yang sangat bagus. Dia bisa berbahasa asing
dan saya ingin sekali seperti dia yang punya dan memiliki bakat dan kemampuan yang di luar itu. Dan untuk mengatur keseimbangan waktu ketika saya ingin belajar, mungkin itu ketika waktu malam, ketika dimana orang-orang yang harusnya beristirahat tapi saya malah belajar. Karena kalau saya pribadi ketika ada waktu luang, saya malah menyibukkan diri untuk tidur, scroll TikTok. Jadi mungkin untuk menyeimbangkan waktu pribadi dan waktu belajar, bagi saya itu mungkin mudah-mudah aja, karena saya juga nggak terlalu rajin banget anaknya, dan saya juga nggak ada waktu organisasi, saya nggak ikut organisasi untuk sekarang ini, jadi saya merasa mungkin banyak sekali waktu luang untuk belajar. Dan ketika saya merasa gagal, yang tentunya saya tidak mungkin menyerah, saya akan bangkit kembali, saya akan berusaha kembali untuk membuktikan bahwa saya bisa mencapai tujuan tersebut. Dan kalau untuk sekarang, saya merasa saya belum ada perkembangan apapun, saya harus lebih banyak belajar lagi untuk saat ini, karena saya rasa saya masih gini-begini aja. Nah, selanjutnya, bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan teman dan juga keluarga? Yang pertama, untuk menjaga hubungan yang baik dengan teman, itu mungkin kita harus menjalankan komunikasi yang terbuka. Misalnya, kita harus saling berbagi cerita, kita harus sering ngumpul, setidaknya untuk mengobrol, dan juga kita harus saling menjaga kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang namanya perbedaan, jadi kita harus menghargai pendapat dari teman-teman kita supaya mereka bisa dihargai. Jadi agar tidak menimbulkan konflik juga. Nah, untuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga itu, kita juga harus menjalankan komunikasi secara terbuka. Kita harus saling mengobrol dengan keluarga, meluangkan waktu bersama, hargai setiap momen yang ada, karena setiap momen yang kita lewati bersama keluarga akan menjadi kenangan yang sangat bahagia buat kita. Dan juga tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita. Selalu jaga komitmen dengan baik, dan juga supaya terhindar dari konflik atau masalah apapun, dan jikapun ada masalah, lewati dengan bersama dan tidak harus dengan emosi. Dan untuk mencapai peluang yang sesuai dengan tujuan hidup, mungkin kita harus mengenali diri kita sendiri, apa yang bisa kita kuasai, apa yang membuat kita semangat, dan juga tetapkan prioritas, mungkin seperti bidang apa, di bidang mana yang bisa kita kuasai itu. Dan kita harus sering mencari inspirasi untuk termotivasi agar bisa belajar. Oke, dan ini yang terakhir. Yang terakhir itu apakah ada sesuatu hal atau kesempatan yang saya lewatkan? Menurut saya ada, dan kesempatan yang saya lewatkan itu mungkin saat ini saya selalu melewati kesempatan seperti belajar. Saya merasa bahwa tadi dari awal saya berbicara itu masih kurang bagus, dan saya harus melatih public speaking saya lagi agar saya bisa berbicara dengan sangat baik di depan umum ataupun di depan khalayak yang harus ditonton. Oke. Maaf kalau mungkin videonya nggak jelas dari awal sampai akhir, tapi itu yang bisa saya sampaikan untuk UAS kali ini, untuk video yang diberi, untuk tugas video yang diberi pada Bu Aci. Tugas video untuk soal UAS yang diberi pada Bu Aci yaitu berupa video perkenalan diri, personal, intro. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan dari diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu beri untuk saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.